Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Untuk materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, membahas materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah wilayah udara. Berdasarkan hukum internasional diatur dalam pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944, dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah daratan dan di atas wilayah lautan suatu negara. Sedangkan lebih dari itu adalah udara internasional. Sampai di sini bisa memahami ya maksud yang saya sampaikan? Yang keempat adalah wilayah ekstrateritorial. Adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai wilayah daerah kekuasaan suatu negara, meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara yang lain. Wilayah ekstrateritorial meliputi dua. Yang pertama, kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Kapal yang berlayar menggunakan bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal, baik ketika kapal itu sedang berlayar di laut maupun berada di wilayah negara lain. Contohnya, kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Australia, perairan yang berada tepat di bawah kapal Indonesia, merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia saat kapal berlayar tidak boleh diganggu ataupun diserang. Dengan catatan, harus memiliki izin berlayar di wilayah tersebut. Paham? Wilayah ekstrateritorial yang kedua adalah kedutaan atau perwakilan tetap di wilayah negara lain. Suatu negara pasti memiliki wakil atau duta besar untuk negara yang lainnya. Dan ini merupakan wilayah ekstrateritorial. Langsung ke contohnya ya. Contohnya adalah Kedutaan Besar Indonesia untuk Irlandia. Berarti ada gedung Duta Besar Indonesia di wilayah kekuasaan negara Irlandia. Dan gedung Duta Besar Indonesia yang berada di Irlandia merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia di Irlandia. Jadi, semua orang yang mau masuk ke dalam gedung Duta Besar Indonesia di Irlandia harus dengan izin dari Duta Besar Indonesia. Kenapa? Karena gedung tersebut merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia di Irlandia. Paham ya? Sekalian minggu ini adalah
Berikan contoh konkret atau contoh nyata wilayah ekstrateritorial yang terdiri dari A. Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Ini boleh dituliskan melalui uraian ataupun gambar. Sebutkan negara mana, kemudian bendera dari negara mana, kapal negara mana. Begitu ya, supaya saya jelas dalam mengkoreksi. Kemudian, tugas yang kedua, berikan contoh konkret atau contoh nyata wilayah ekstrateritorial yang terdiri dari kedutaan atau perwakilan tetap di wilayah negara lain. Silahkan berikan contoh kedutaan dari negara mana, berada di negara mana, kemudian wilayah ekstrateritorialnya itu ada di sebelah mana. Boleh menggunakan gambar ataupun uraian. Silakan jelaskan berdasarkan penjelasan yang saya berikan dan pemahaman yang Anda dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.